untuk saham-saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan oleh analis untuk perdagangan hari ini ada BRPT, ada Cuan, ada BRMS dan juga ada BNBR dengan masing-masing rekomendasi buy. Dan kita akan melanjutkan dialog kita pemirsa bersama dengan Mas Radian Bagus Bima, founder Warkop Saham. Baik Mas Bima, kalau kita review terkait dengan IHSG tadi di pembukaan perdagangan, kalau kita lihat secara sektoral justru kompak cukup positif ya, hampir semua sektor begitu, tadi yang melemah hanya cyclical saja. Proyeksi untuk hari ini memang seperti apa Mas? Apakah kemudian tadi sentimen global yang kemudian cukup positif untuk IHSG setidaknya akan cukup kuat nih menopang IHSG tidak melemah cukup signifikan di perdagangan hari ini? Ya, saya pikir ini seperti yang kita harapkan ya di kondisi market hari ini semenjak hari Rabu dan Kamis kemarin terkoreksi sehat ya. Saat ini kondisi IHSG kita sudah mengalami penguatan kembali. Namun perlu dicatat kemarin pun terjadi hal yang sama. Kita sempat menguat namun ada tekanan jual mulai masuk di sesi kedua. Ini perlu kita perhatikan di pagi hari ini ada kekuatan, ada penguatan yang masih belum terkonfirmasi secara volume transaksinya. Jadi kita masih harus menunggu sampai di siang hari, tetap untuk jangka waktu pendek dulu. Namun memang untuk IHSG sendiri, saya menargetkan ada potensi sampai menutup gap ya di level sekitar 7.932 untuk jangka waktu pendek untuk IHSG. Baik. Mas Bima, kemudian juga untuk situasi yang cukup positif untuk IHSG Anda proyeksikan untuk perdagangan hari ini tadi kalau kita lihat ya untuk perbankan tampaknya cukup positif di pagi hari ini. Apakah kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang optimis atau kemudian ya tetap perlu wait and see ini ya, khawatir juga setelah sesi 1 seperti apa? Ya, saya pikir penguatannya masih sangat terbatas. Kita manfaatkan untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu. Jika memang nanti penguatan ini berlanjut, saya pikir kita bisa mempertahankan beberapa saham yang memang kita sudah miliki saat ini. Berharap nanti di akhir pekan ini, ya di Sabtu dan hari Minggu nanti tidak ada hal-hal negatif terkait update dari perperangan yang terjadi di Timur Tengah. Jadi saya pikir kita masih bisa mempertahankan jika memang penguatan ini masih bisa bertahan sampai nanti di sesi kedua. Tapi untuk pagi hari ini kita masih harus untuk wait and see terlebih dahulu. Baik. Mas Bima, kita akan bergeser ke saham-saham pilihan yang tadi sudah disampaikan ya di layar televisi. Ada BRPT, Cuan, BRMS dan juga BNBR didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Proyeksi Anda seperti apa? Kenapa kemudian sangat positif nih Mas untuk BRPT dan Cuan? Apa belum terlalu mahal atau seperti apa? Ya, salah satu alasan yang paling terkuat dari sisi momentumnya. Selain karena memang saham-saham konglomerasi ini adalah saham-saham yang turun paling signifikan ya di periode penurunan kemarin dan saat ini sudah mulai ada pembalikan arah. Ada hal yang sangat positif ya saya cermati, ada peningkatan volume transaksi. Ya, jadi minat investor terhadap saham-saham konglomerasi masih cukup baik untuk saat ini. Saya merekomendasikan memang ada BRPT, ya, ada Cuan, ada BRB, BRMS dan juga BNBR. Ini 4 saham yang menurut saya cukup menarik untuk kita trading di hari ini. Baik. Untuk BRPT mungkin boleh Anda rincikan Mas proyeksinya seperti apa? Ya, untuk BRPT ini momentumnya cukup baik ya. Kita targetkan untuk bisa masuk di harga 2.270 dengan target penguatan di 2.400 dan level stop loss-nya di 2.200. Catatan ya, di hari kemarin memang BRPT sudah ada catatan net buy ya dari investor asing itu sebesar 30 miliar. Jadi saya pikir ini menjadi hal yang positif untuk kita bisa masuk di BRPT. Lalu berikutnya ada saham Cuan yang saya rekomendasikan juga. Ini kita bisa masuk di harga sekitar 1.545. Selain karena memang ada peningkatan volume transaksi, ada pembalikan arah yang terjadi secara grafik ya. Kita targetkan di level 1.630 dengan level stop loss di 1.500. Potensial profit untuk saham Cuan ini sekitar 6% dan potensial stop loss-nya itu sekitar 3%. Dan ada hal menarik sebenarnya di saham Cuan karena dalam 6 hari saja asing sudah mencatatkan net buy itu 400 miliar secara beruntun. Jadi ini menjadi hal yang sangat positif. Kita bisa perhatikan juga saham Cuan. Lalu kita juga ada rekomendasikan untuk saham BRMS di hari ini. Ini adalah salah satu saham yang juga cukup baik pergerakannya. Entry di 855 dengan target penguatan di 910 dan level stop loss-nya ini di level 835. Lalu untuk saham BNBR ini adalah saham yang volume transaksinya meningkat cukup signifikan ya di pekan ini. Memang
sudah sempat diramaikan ya di bulan lalu bahwa BNBR ini akan melaksanakan right issue. Mungkin penguatan saat ini juga terkait dengan aksi korporasi tersebut yang saya pikir juga sangat menarik karena memiliki nilai right issue yang sangat besar. Nanti kita menunggu update terkait dengan perkembangan right issue-nya. Kita targetkan penguatan untuk BNBR ya, di hari ini 240 dengan level stop loss-nya di 216. Baik, BNBR ada momentum yang cukup positif terkait dengan aksi korporasi, sementara saham-saham lainnya juga direkomendasikan menarik secara teknikal ya, ada potensi penguatan seperti sebagaimana tadi proyeksinya sudah dihadirkan. Baik, Mas Bima, mungkin satu pertanyaan terakhir, proyeksi Anda untuk support dan resistance IHSG hari ini seperti apa dan bagaimana Anda merekomendasikan investor perlu mengambil posisi di perdagangan hari ini? Ya, sebagai catatan, ya saya sampaikan terlebih dahulu untuk di bulan April ini saja IHSG kita ada di level 6.934 untuk level terendahnya. Dan level tertingginya sempat kemarin itu di 7.773. Artinya dari level terendah sampai ke level tertinggi IHSG kita sempat naik sekitar 12%. Nah, untuk level supportnya sendiri untuk saat ini itu ada di level 7.527. Ini merupakan adalah area gap yang sempat terbentuk di beberapa hari sebelumnya. Jadi ini menjadi area support sekaligus gap yang kemungkinan besar bisa tertutup dalam jangka waktu dekat. Dan untuk level atasnya dan level resisten, itu juga terdapat level gap di level atas, itu di area sekitar 7.932. Jadi ini adalah level-level yang perlu diperhatikan untuk IHSG. Baik, itu ada level-level yang kemudian tadi sudah disebutkan untuk proyeksi support dan juga resisten IHSG. Kemudian juga tadi Mas Bima sudah memberikan cukup banyak rekomendasi bagaimana kemudian di tengah situasi yang belum menentu sampai dengan hari ini direkomendasikan investor bisa kemudian lebih berhati-hati, amankan posisi dan juga kemudian memanfaatkan momentum trading jangka pendek begitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham sudah berbagi berbagai informasi bersama dengan kita di Market Buzz. Sampai berjumpa kembali Mas, salam sehat. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Rosa. Depresiasi rupiah diperkirakan berpotensi menekan margin emiten yang memiliki exposure impor yang besar untuk bahan baku. Salah satunya adalah PT Mayora Indah Tbk. Untuk menghadapi resiko ini, analis menyebut sejumlah strategi perlu diterapkan seperti penyesuaian harga jual, efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta memperbesar porsi penjualan ekspor. Koreksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan menekan margin emiten makanan dan minuman yang memiliki exposure impor yang besar untuk bahan baku, salah satunya adalah PT Mayora Indah Tbk. Equity Research Tiwong Sekuritas Indonesia, Abdul Aziz Setio Wibowo, mengatakan bahwa biaya bahan baku impor bisa meningkatkan biaya sehingga berpotensi menekan margin perseroan. Untuk menjaga margin, analis menyebut Mayora perlu mengoptimalkan beberapa strategi seperti penyesuaian harga jual secara bertahap, efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta memperbesar porsi penjualan ekspor. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan hedging terhadap mata uang dan memperkuat sourcing bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan impor. Kombinasi strategi ini penting untuk menjaga profitabilitas di tengah volatilitas nilai tukar. Sementara itu, untuk mengatasi pelemahan nilai tukar, manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan entitas-entitas dalam grup mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Adapun berdasarkan kinerja penjualan sepanjang 2025, perseroan memiliki pangsa 41% penjualan ekspor. Di sisi lain, bahan baku menjadi penyumbang terbesar di pos beban pokok penjualan dengan pangsa 80,50%. Dengan demikian, analis melihat dampak pelemahan nilai tukar rupiah memiliki dampak campuran bagi Mayora. Berbagai sumber, IDS Channel. Pemirsa, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnama Sari Tbk menempuh pembiayaan non perbankan senilai 633,44 miliar rupiah untuk mengamankan akuisisi kapal strategis yang merupakan bagian dari pengembangan dan penguatan kegiatan usaha. Berdasarkan keterbukaan informasi, langkah tersebut dilakukan melalui entitas anak PT LP Transcargo yang memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak ketiga non-lembaga keuangan untuk membiayai pembelian kapal multi-purpose support vessel. Nilai pinjaman mencapai 633,44 miliar rupiah dengan bunga 9% per tahun dan tenor maksimal 9 bulan atau hingga refinancing dilakukan.
Manajemen perseroan menyatakan keputusan mengambil pinjaman non-bank didorong oleh kebutuhan pendanaan yang mendesak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran lelang kapal yang jatuh tempo pada 7 April 2026. Di sisi lain, proses pendanaan melalui perbankan masih berjalan dan belum dapat direalisasikan dalam waktu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut memaksa perseroan mencari alternatif pembiayaan jangka pendek agar akuisisi tidak tertunda. Pemirsa, emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk menghadapi tekanan kinerja di awal 2026, di mana penurunan terjadi di sejumlah lini bisnis utama seiring kondisi sektor tambang yang masih menantang. Kinerja awal tahun UNTR melemah sepanjang Januari hingga Februari 2026, penjualan alat berat Komatsu turun 10,5% secara tahunan menjadi 869 unit. Kontribusi terbesar masih datang dari sektor pertambangan sebesar 49%, disusul kehutanan, konstruksi, dan agro. Namun produksi batu bara dan aktivitas overburden removal juga ikut terkoreksi, masing-masing turun di atas 6%. Penurunan kinerja ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk terlambatnya persetujuan RKAB 2026 yang berdampak pada aktivitas kontraktor dan permintaan alat berat. Sejumlah pelaku usaha tambang memilih menunda investasi ditambah persaingan ketat dari merek alat berat asal China. Di sisi lain, penjualan emas turun tajam, namun penjualan biji nikel justru tumbuh lebih dari 30%. Menghadapi kondisi ini, manajemen United Tractors menyiapkan strategi defensif di 2026 dengan menjaga kekuatan neraca dan melakukan evaluasi target bisnis. Perusahaan juga terus mendorong diversifikasi usaha, khususnya ke sektor mineral dan energi. Salah satunya melalui akuisisi tambang emas Dope yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara, sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.